langsung ke library manager, kemudian install. Ini dia Firebase ESP client, klik ini, kemudian install yang ini teman-teman, yang Firebase Arduino yang ini, install. Oke, tunggu teman-teman. Nah, ini sama ya teman-teman, karena ini Firebase client library untuk SP8 dan SP32. Ini dari Mobits ya. Ini dari Mobits ini adalah ini dan ini. Jadi videonya ini udah di sini teman-teman. Sama saja. Karena ini yang ini dan yang ini sama by Mobits. Oke. Kita tunggu terinstall. Oke, pada sesi selanjutnya teman, sudah kita bahas mengenai Firebase. Sekarang kita lanjut ke kendali LED menggunakan Firebase kode secret. Oke, nanti kita akan bahas apa maksudnya kode secret. Itu artinya, kalau sederhananya teman, di sini tanpa menggunakan web kode API. Oke, jadi kita menggunakan kode secret. Oke, nanti kita bahas di Firebase website ini. Oke, langkah pertama kita LED yang kita pakai ada satu buah. Ini kita pakai wiring teman, pertama terlebih dahulu. Oke, biar kita pakai satu buah, kita pakai terus di breadboard 210 ohm, serikan, kemudian terhambung ke WMOS. Oke, kita menggunakan WMOS di sini teman, WMOS di 1 mili, keluarga S966, dan kita hubungkan ke D6. Oke, ingat ya, ke D6. Oke, itu saja untuk wiringnya. Kita lanjut ke langkah kedua, itu ke Firebase. Oke, ketikkan firebase.com. Oke, enter. Nah, teman, agak ngelek kalau bulan. Tinggal 25. Oke, setelah terbuka, kita login. Kalau belum login, silahkan login. Jika sudah login, ya sudah.
login sudah, kemudian klik mulai. Akan menuju Airbase Console, Airbase kerja. Untuk kita mulai. Oke, kemudian kita add project, tambahkan project, kasih nama, let on off. Oke, ini namanya let on off, kemudian continue, kemudian ini nyalakan saja, seperti itu, kemudian continue, kemudian akan saja default akun Airbase defaultnya, kemudian close project. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, continue. Nah, sudah, kita langsung ke build, terus ke real time database. Nah, kalau bedanya nanti kita akan bahas di mana letak kode shifter tersebut. Nah, kita ke real time database, klik. Kemudian klik database. Kalau agak lama, teman-teman bisa percepat aja ya, kecepatan pemutaran kali 2 atau kali 1,75 atau apa, karena ini tanggal 25 akhir bulan ini agak nge-lag gitu kan ya. Oke, ini biarkan saja, next. Nah, ini ada dua mode teman-teman, ini untuk mode loket sama mode tes. Nah, kalau mode tes itu setelah 30 hari akan nggak berlaku lagi. Nah, kalau loket mode ini sampai rules selanjutnya. Nah, perbedaannya itu ada di kodenya. Bukan, kodenya bisa false. Kalau text mode dia itu menggunakan tanggal sekarang. Oke, now kalau start false ini diganti ke true. Nah, kita pakai yang ini, start mode, biar klik enable.
Nah, ini dia, ini untuk URL nya teman-teman. Ini silahkan copy klik yang ini. Oke, sudah di copy, kita masukkan ke sini. Ini aja URL paste. Oke, sudah, kita lanjut ke mendapatkan kode secret. Kita ke ini gear setting, klik kemudian kode setting. Kemudian ke ini service account. Kemudian ke database secrets. Nah, ini dia, klik. Kemudian, nah ini dia. So, ini teman, untuk kode secretnya ini langsung aja copy kan ke file kita. Nah, oke, ini dia yang kita butuhkan teman-teman, URL sama kode secret. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di general, kode API-nya tidak ada teman-teman, kode API-nya tidak ada. Nah, tidak ada kode API. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak melakukan authentication. Nah, kita nggak melakukan authentication, makanya kita tidak menggunakan web API key. Nah, paham ya teman-teman? Nah, beda jika kita lihat di sini, kita geser, kita lihat. Nggak ada ya teman-teman, nggak ada. Berbeda jika menggunakan kode web API. Berbeda jika menggunakan kode API. Nah, ini kita lihat, kita kalau menggunakan kode API, nah, menggunakan authentication-nya itu dinyalakan teman-teman, atau dipakai. Nah, ini untuk jika menggunakan kode API, kode identity-nya dinyalakan, anonymous atau apa. Ya, kalau kita kirim database,
Kalau kita ke database, kemudian ke project setting, nah ini ada web API key-nya, ada ya. Nah, inilah yang dipakai, yang disalin jika menggunakan web API key. Nah, itu dia perbedaan teman-teman, paham ya? Jadi kita tidak menggunakan ini web API, tapi kita menggunakan key secret. Oke, paham ya? Jadi ini agak sederhana dari yang menggunakan kode API. Oke, itu untuk langkah yang kedua itu konfigurasi Firebase. Oke, kita sudah mendapatkan URL sama code secret dan sudah membangun database. Kita keluarkan minggu ini. Kemudian kita ke langkah yang ketiga, yaitu program, teman-teman. Kode programnya juga sederhana dibandingkan dia menggunakan kode API. Nah, masukkan library client S8266, Firebase client S8266, kemudian masukkan key sama password. Kemudian ini dia. Nah, ini akan teman-teman pastikan di sini yang kode URL. Yang kode URL tadi yang ini. Oke, sudah. Coba kita ke URL. Oh, salah. Salin ini, kemudian kita paste di sini. Paste. Oke. Kemudian kode secretnya juga copy paste. Oke. Oke, sudah kita masukkan URL database sama kode secretnya. Kemudian ini untuk konfigurasi Firebase, ini untuk teman-teman kita menggunakan V6 tadi kan, kita menggunakan yang V6. Nah, ini V6. Oke, sudah. Kemudian di setup, kita baud rate, kemudian output untuk LED pin modenya, kemudian awal, inisialisasi awalnya itu LED-nya mati. Oke, kemudian ini untuk Wi-Fi connect, konfigurasi ke database.
jika Firebase-nya wifi telah terhubung true, maka Firebase memulai speed dan authentication. Oke, kemudian ini untuk terhubung ke wifi. Jika wifi terhubung, kemudian dari SSID teman-teman dan password. Jika tidak terhubung, maka akan menampilkan device terkoneksi wifi dan menampilkan alamat IP. Maka akan masuk ke sini. Oke. Dan ini untuk void loop. Dan teman-teman harus ingat untuk key. Ini adalah key-nya atau kuncinya. LED teman-temannya, LED. Dan tipenya itu string. Oke. LED, key-nya dan tipe data string. Untuk kita masukkan nanti ke content database-nya, database. Nah, dimana string ini dia masukkan on akan menyala atau hide, jika dimasukkan off akan mati atau low. Oke. Jadi ini LED kita masukkan ke list teman-teman. Di sini. Nah, di sini ya, di database ini. Nah, silakan ada ini tanda tambah, klik key sama value atau nilai. Nah, ini tadi adalah LED dan value-nya ada on sama off. Oke. Ini dan kemudian value-nya on. Ingat untuk key sensitif teman-teman ya, untuk pemrogramannya harus kalau besar kalau kecil. Ini berbeda dengan ini ya teman, berbeda, itu tidak akan hidup. Jadi on dan kodenya sticky data adalah string. Jangan yang lain, string. Nah, kemudian get. Nah, oke. Jadi kita ganti adalah on sama off. On sama off ini nanti yang akan diganti untuk mematikan menggunakan LED-nya. Oke ya, paham ya teman. Kemudian oke, kameranya sudah tampil. Kita coba klik on, maka lampu akan menyala. Kalau kita enterkan, lampu akan menyala. Kemudian kita coba matikan, klik off, klik enter, maka lampu akan mati. Oke, berhasil ya teman-teman.
Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai monitoring suhu kelembapan menggunakan Verbis. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih.